Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Ketujuh Joko Widodo di akhir masa kekuasaannya adalah pengkhianat cita-cita reformasi dan baru saja memimpin belum satu semester Presiden Indonesia ke-8 Prabowo sudah dapat disematkan gelar yang sama pengkhianat cita-cita besar reformasi. Seperti kita ketahui bersama, semangat sekaligus cita-cita reformasi pemerintahan Indonesia dari rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto dengan pemerintahan reformasi tahun 1998 adalah desentralisasi kekuasaan, hapuskan kolusi, korupsi dan nepotisme dan kembalikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya. Dalam perjalanannya setelah pergantian beberapa fase kekuasaan, cita-cita dan semangat reformasi ini perlahan tapi pasti menghilang tanpa pesan. Puncak dari pengkhianatan kepada cita-cita reformasi pada saat Joko Widodo menjadi presiden selama 10 tahun, di awal kepemimpinannya kelihatan biasa-biasa saja, tetapi di akhir masa jabatan periode pertama ada perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana desentralisasi kekuasaan yang diperjuangkan setelah reformasi perlahan tapi pasti dicabut oleh Presiden Jokowi, melalui seluruh hak bupati dalam penerbitan perizinan ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tidak sampai di situ saja, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Investasi. Dengan undang-undang ini semua prosedur dapat diambil oleh pemerintah pusat termasuk tanah-tanah rakyat dengan alasan untuk kepentingan atau strategis nasional. Di akhir masa kekuasaannya Presiden Jokowi semakin melupakan cita-cita dan semangat reformas. Melalui cara-cara licik Jokowi optimalisasi pengaruh jabatannya untuk mendudukan anaknya Gibran di sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Tidak sampai di situ saja, di akhir masa jabatannya kembali Jokowi memainkan pengaruh jabatannya mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan langkah Gibran anaknya memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo dalam pemilihan presiden tahun 2024. Praktek-praktek kolusi memperkaya keluarga dan kelompok dihidupkan tanpa kontrol. Cita-cita dan semangat besar reformasi kandas di tangan dingin Presiden Jokowi. Salah satu semangat reformas adalah mengembalikan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak terlibat dalam tugas-tugas eksekutif. Tapi sayang belum setahun Prabowo menjadi presiden, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sudah ingin direvisi, bahkan seakan dikebut untuk mengejar target tertentu. Yang menjadi isu publik ketika perwira Tentara Nasional Indonesia dapat berperan aktif atau masuk dan mengambil peran di beberapa kementerian. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan dari kelompok masyarakat sipil Indonesia, bahwa sistem pemerintahan akan dikembalikan ke sistem pemerintahan Orde Baru. Dengan fakta-fakta ini semakin jelas dan terang benderang bahwa Joko Widodo dan Prabowo adalah musuh besar aktivis reformasi sekaligus pengkhianat cita-cita reformasi. Perlahan tapi pasti akan menciptakan petaka besar kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta.